Selamat datang di perkuliahan matematika komputasional. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Python. Di sini kita akan belajar menggambar atau memplot suatu grafik seperti itu yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial biasa seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, terlebih dahulu kita harus mengenal apa yang kita lakukan dengan grafik. Nah, yang harus kita lakukan untuk menggambar suatu grafik, kita harus mengimport suatu library yang dinamakan matplotlib seperti itu. Nah, di situs yang web onlinegdb.com, di sana kita tidak bisa menggambar grafik. Oleh karena itu, jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya kita harus menggunakan Replit seperti ini. Situs web Replit seperti ini. Nah, dalam Replit ini dia bisa menggambar suatu grafik atau memplot seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya. Misalkan di sini kita mulai. Nanti kita juga akan membutuhkan list. List itu digunakan untuk apa? List itu digunakan untuk mengupdate atau mendata semua nilai yang kita kerjakan melalui proses iterasi. Nah, misalkan kita ingin belajar menggambar grafik dengan Python seperti itu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengimport suatu library yang dinamakan matplotlib. Matplotlib .pyplot, kemudian splt seperti ini. Nah, kemudian ini adalah suatu library di mana kita bisa memanggilnya untuk membuat atau menggambar suatu grafik atau banyak grafik. Kemudian seperti biasa, kita import movie smp. Misalkan kita ingin menggambar grafik fungsi e pangkat x seperti itu. Kita definisikan dulu fx, kemudian kita return e pangkat x. Nah, selanjutnya kita harus butuh suatu list. Misalkan kita ingin membuat list x seperti itu. X-nya misalkan masih zeros. Kemudian y sama np zeros. Banyak elemennya ada 10. Nah, np zeros ini artinya apa? Np zeros ini artinya suatu list yang elemen-elemennya bernilai 0 semua. Bernilai 0 sebanyak 10. Nah, coba kita print si x-nya. Kemudian kita run. Nah, ini terjadi movie seperti ini. Nah, isinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggotanya. Dan anggotanya isinya adalah 0 semua. Begitu juga dengan Y. Nah, nanti list-list ini akan kita isikan nilainya atau akan kita update nilainya pada saat proses iterasi. Nah, kemudian misalkan kita memiliki suatu parameter A negatif 5 seperti itu. Nah, kita akan melakukan perulangan di sini. For i in range 10, karena ini 10, maka di sini harus 10. Maka xi atau x 0-nya, isi 0-nya di sini, isi elemen ke 0-nya misalkan adalah A sama dengan negatif 5 seperti itu. Maka
y-nya sama dengan fxi seperti ini. Kemudian misalkan kita print xi, yi seperti ini. Nah, kemudian pada iterasi selanjutnya nilainya akan kita update, nilai a sama dengan a ditambah 1 misalnya seperti itu. Nah, proses iterasi ini telah selesai. Misalkan kita jalankan, maka dia akan seperti ini. xi, misalkan ini tadi, ini maaf, ini a seperti itu ya. Nah, seperti ini. Akan seperti ini. Negatif 5, awalnya negatif 5, kemudian y-nya adalah f negatif 5. Kemudian kita print, hasilnya seperti ini. Negatif 5, pasangannya 0,0067 sekian. Kemudian a-nya ditambah 1, jadi negatif 4 sampai 4. Seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa memplotnya di luar perulangan for. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita ketikkan plt titik, kemudian plot, kemudian x, y seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan plotnya kita ketikkan plt titik show, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan. Maka dia akan menampilkan grafik di sebelah kanan atasnya. Nah, ini sebelah kanan atas. Nah, untuk mempercantik grafiknya, kita bisa menambahkan warna. Misalkan warna merah dengan titik-titik diskritnya, pasangan titiknya berupa bintang. Kita stop dulu. Nanti akan seperti ini. Ini ada bintang, negatif 5, sekian, negatif 4, sekian. Ini ada 10 bintang karena kita memiliki 10 elemen tadi di sini. Ada 10 bintang sampai negatif 4, sekian. Nah, bisa kita ganti warnanya, misalkan warna biru, warna hijau. Kemudian bintangnya kita ganti dengan O seperti itu, titik. Kita run. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Tadinya bintang warna merah, ini sekarang warna hijau, green, kemudian nanti titik-titiknya berubah menjadi ini seperti O ini. Nah, kemudian untuk menambahkan keterangan, kita bisa menuliskan plt titik title, judulnya apa? Ini, misalkan grafik fungsi. Kemudian untuk sumbu X-nya, keterangan sumbu X, bisa X label, misalkan sumbu X. Untuk sumbu Y juga sama, plt Y label sumbu Y. Kemudian kita stop, kita jalankan kembali. Nah, maka akan seperti ini, ada title-nya, kemudian ada keterangan sumbu Y-nya, dan ada keterangan sumbu X-nya. Oke, nah kemudian kita akan menggambarkan lebih dari satu grafik. Misalkan kita akan menggambar 2 grafik. Nah, misalkan kita tambahkan saja satu lagi fungsinya, misalkan gx, fungsi gx, kemudian misalkan x kuadrat seperti ini. Kita tambahkan lagi berarti listnya, misalkan list k sama dengan p10, kemudian l p
0, 10. Nah, untuk A nya tetap kita gunakan saja A nya. Di sini KI nya sama dengan A, kemudian LI nya sama dengan, di sini berarti G X I, seperti ini. Tidak usah kita print karena kita hanya akan melihat grafiknya saja. Nah, kemudian untuk memplotnya seperti apa? Sama. Mungkin kita tuliskan PLT, kemudian plot K, L. Misalkan kita mau warna biru, blue seperti itu. Kemudian titik-titiknya berupa bintang. Kita stop dulu, kemudian kita run. Nah, nanti akan seperti ini. Yang warna biru ini adalah yang fungsi kuadrat, kemudian yang ini fungsi eksponensial. Nah, untuk menamain grafik ini, untuk menambah keterangan, kita bisa menambahkan PLT label. Nah, di sini kita bisa menambahkan label karena ini dua grafik seperti itu. Labelnya sama dengan fungsi eksponensial, kemudian di sini labelnya fungsi kuadrat. Nah, kemudian kita bisa menambahkan apa yang disebut dengan legend. Legend itu untuk memberikan keterangan. PLT, kemudian legend. Nah, legendnya itu bisa kita tambahkan di sebelah kiri atas atau di kanan atas ini. Location sama dengan, kalau mau di sebelah kiri atas berarti upper left, seperti ini. Nah, coba kita stop dulu, kemudian kita jalankan kembali. Nah, nanti akan seperti ini. Ini yang disebut dengan legend. Ini tadi fungsi eksponensial, labelnya fungsi kuadrat, kemudian legendnya berada di sini, yang kotak ini. Nah, jika mau di kanan, silakan tinggal tuliskan right. Nanti legendnya akan berpindah ke sebelah kanan atas. Nah, seperti ini. Cuman karena pada gambar ini legendnya menutupi grafik ini, sehingga lebih baik atau lebih bagus kita tempatkan di sebelah kiri saja. Nah, seperti ini. Gambarnya ini. Yang biru fungsi kuadrat, ini. Yang hijau ini fungsi eksponensial. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk menggambarkan suatu grafik pada Python, di mana kita harus mengimport matplotlib seperti ini, library matplotlib, agar kita bisa memplot grafik seperti ini. Kemudian kita membutuhkan suatu list. List ini digunakan untuk apa? Untuk menyimpan data dan untuk mengupdate data pada saat proses iterasi di sini. Sehingga nanti setelah selesai proses iterasi, kita langsung dapat memplot pasangan-pasangan titiknya X, Y dan K, L di sini. Ini X, Y, ini K, L. Oke, sekian penjelasan tentang menggambar grafik. Untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa, silakan teman-teman pelajari, dan nanti outputnya bisa berupa plot seperti ini. Silakan teman-teman coba menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang outputnya berupa angka dan berupa grafik. Kalau berupa angka seperti biasa, tinggal print seperti ini. Kemudian nanti untuk grafiknya silakan disesuaikan dengan ini yang kita pelajari ini.
Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Nanti akan saya bantu untuk menjawab. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.